Yo guys, balik lagi bareng gua. Buat kalian semua yang sering ngerjain kerjaan di cafe atau enggak bawa laptop sambil nongkrong, main game sambil nongkrong, pasti ngerti banget lah ya. Pentingnya punya laptop yang ringan, kenceng, tapi tetap stylish. Nah, di video kali ini gua bakalan ngasih tahu kalian 3 rekomendasi laptop khusus buat kalian semua yang sering WFC atau work from cafe. Dan tenang aja, gue pilihinnya itu enggak yang ngebuat dompet kalian nangis, tapi yang masih berkualitas dan juga worth it buat kalian beli. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke rekomendasinya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Nah teman-teman, rekomendasi laptop yang pertama ada di laptop Asus ZenBook 14 OLED. Laptop ini tuh udah kayak anak sultan yang smart dan juga modis. Layarnya OLED, buat lu yang belum pernah lihat layar OLED, ini warnanya tuh bener-bener hidup. Buat tonton film, ngedit foto atau video, atau sekedar browsing, mata lu dimanjain banget. Dan untuk spesifikasinya sendiri, dia punya layar yang cukup tebal sekitar 14 inci. Terus bagian CPU-nya, dia pakai Intel Core i5 atau enggak i7 generasi ke-12. RAM-nya itu 16 GB, SSD-nya 512 GB, dan untuk bobotnya sendiri dia agak ringan ya, cuman 1,3 kg aja. Jadi kalau kalian sering bawa kemana-mana, dia masih santai dan nggak bikin pundak kalian kayak ngerasa pegel gitu loh. Nah, kenapa laptop ini cocok banget buat kalian semua yang mau WFC? Karena pertama, laptopnya itu dia punya desain yang simple, tipis, dan juga cukup ringan. Dan yang kedua, touchpadnya itu bisa berubah jadi numpad teman-teman. Dan untuk build quality-nya sendiri dia solid banget, aluminium body, jadi nggak terasa murahan gitu loh. Walaupun udah kena tumpahan kopi sedikit. Tapi buat kekurangannya sendiri, dia sama sekali nggak ada GPU discrete. Jadi buat kalian yang sering edit video, ini laptop kurang cocok. Jadi mending kalian cari yang ada dedicated GPU-nya. Tapi kalau misalkan buat ngerjain kerjaan kantoran ringan, Zoom meeting, browsing-browsing sedikit, atau enggak main game sedikit, ini masih aman banget. Dan untuk harganya sendiri, dia dijual di angka 13-16 jutaan. Dan itu tuh harga baru. Kalau misalkan kalian beli second, dia bisa dijual antara 10-11 jutaan aja. Nah terus, rekomendasi yang kedua ada di laptop MacBook Air M2. Nah oke, sekarang kita masuk ke segmen Apple fanboy ya. Gue tahu banget banyak dari lo yang nanya, Bang, worth it gak sih MacBook buat kerja remote? Jawabannya worth it banget, asal kerjaan lo emang gak butuh software Windows only. Buat spesifikasi MacBook Air M2, layarnya 13,6 inci, chipnya dia udah Apple M2, RAM-nya 8 GB atau 16 GB tergantung kondisi, dan SSD-nya mulai dari 256 GB, dan bobotnya dia cukup ringan teman-teman karena cuman 1,24 kg aja. Dan satu hal yang paling gua suka yaitu di bagian baterainya, karena dia baterainya ini bener-bener awet, sekitar 15 atau 18 jam pemakaian. Itu pun kalau pemakaian berat. Dan kalau misalkan kita pemakaiannya itu ringan-ringan aja, dia bisa sampai 24 jam teman-teman. Dan kenapa gua rekomendasiin laptop ini? Alasannya itu cuman buat ekosistem Apple. Jadi kalau misalkan kalian di rumah punya Apple Watch atau enggak iPad atau enggak iPhone, nah sekalian aja gitu kan tinggal beli laptopnya, jadi semuanya nyambung gitu loh. Kayak semisal kalau kalian mau AirDrop, bisa juga ke beberapa device yang lainnya. Dan alasan kedua, performanya teman-teman. Karena gue pernah nyoba pakai laptop ini, ngebuka 20 tab sekaligus, dia masih kenceng parah, nggak sama sekali nge-lag. Dan buat desainnya juga dia clean dan juga premium. Jadi kalau misalkan kalian dibawa nongkrong atau enggak kemana-mana, laptop ini cocok banget karena tampilannya itu simple dan juga elegan. Dan rekomendasi yang terakhir ada di laptop Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Nah yang terakhir ini gue persembahin buat lu yang pengen laptop super ringan tapi tetap powerful. Ini laptop tuh underrated, banyak orang nggak tahu, tapi once lu pegang langsung jatuh cinta. Buat spesifikasinya sendiri, dia layarnya itu cukup tipis sekitar 13,3 inci. Terus untuk CPU-nya dia punya prosesor i7 generasi ke-13, RAM-nya 16 GB dan juga SSD-nya 1 TB.
Ya, yang lu denger ini beneran. Ini laptop nggak nyampe 1 kilogram. Gua taruh di ransel sampai gua kira laptopnya ketinggalan, teman-teman. Dan kalau kita ngelihat dari spesifikasi yang tadi gua sebutin, udah nggak usah diraguin lagi lah ya dengan performanya. Dia benar-benar kenceng, bisa dipakai buat kerja ringan, kerja berat, buat editing 4K. Dia oke banget. Tapi buat gua pribadi, kekurangannya cuma satu, yaitu di bagian layar. Buat gue yang sering pakai layar gede kayak PC gitu, karena dia ini layarnya cuma 13,3 inci yang emang kecil banget, jadi gue pribadi kurang puas. Dan yang kedua dari harganya, karena harganya itu cukup mahal, sekitar 14-16 jutaan. Tapi laptop ini tuh udah kayak ultra like champion. Buat lu yang sering-sering pindah tempat, nongkrong di cafe atau ngerjain kerjaan di cafe, laptop ini udah bener-bener cocok karena desainnya yang simple, terus performanya juga yang kuat banget, dia sama sekali nggak berisik. Ini laptop cocok buat kalian. So itu dia teman-teman, 3 rekomendasi laptop buat kalian semua yang sering WFC atau work from cafe. Dia juga bisa dipakai di rumah ya. Kalau misalkan kalian ada rekomendasi yang lain, boleh banget buat tulis pengalaman atau rekomendasi kalian di kolom komentar. Oke, seperti biasa kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya dan jangan lupa juga subscribe aja, karena kedepannya bakalan banyak banget rekomendasi atau review laptop yang bakalan gua bahas. So sekian dari gua, see you next time.